Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Hari ini di episode ini kita masih di Museum Nasional Indonesia. Kita di dalam nih. Di episode ini kita ingin melihat sebuah peninggalan sejarah dari kerajaan-kerajaan Melayu. Ada sebuah peninggalan yang akan kita lihat di Museum Nasional ini yang berhubungan dengan raja-raja dan sejarah Melayu. Oke, kita harus masuk ke ruangan ini dulu ya. Sebuah ruangan tentang ruang sejarah kebudayaan Indonesia. Jadi kalau teman-teman datang ke Museum Nasional, terlalu banyak tempat yang mau dilihat tentang sebuah sejarah di masa lalu yang ada di Nusantara. Untuk episode kita khususnya di Sumatera. Oke, kita akan melihat sebuah sejarah masa lalu di Sumatera, yaitu perahu lancang kuning. Nah, yang ada di Museum Nasional ini replika kayu dari Asahan, Sumatera Utara. Yang perahu lancang kuning ini di abad 19, berarti di era zaman kolonial Belanda. Hanya ini yang ada di Museum Nasional. Istilah lancang kuning ini kan memang perahu untuk perang. Jadi sejarah kerajaan-kerajaan Melayu. Oke teman-teman, inilah replika kapal lancang kuning, perahu lancang kuning. Dalam catatan sejarah Melayu, perahu lancang kuning ini hanya dikendalikan oleh seorang raja. Jadi hanya raja yang bisa menaiki perahu lancang kuning ini. Raja dan para pengawal-pengawalnya. Nah, di dalam catatan sejarah, apabila kapal lancang kuning ini berjalan, maka akan dikawal oleh kapal-kapal yang dikendalikan oleh laksamana-laksamananya. Jadi biasanya dikawal 4 kapal perahu milik laksamana, tapi itu tidak tahu namanya apa. Intinya kalau dia nama perahu lancang kuning, itu hanya boleh dinaiki seorang raja. Dalam perang dia adalah komandan utamanya, panglima perangnya. Jadi maju duluan. Nah, dari kita lihat di replika perahu lancang kuning dari Asahan Melayu di Sumatera Timur, ini ornamen-ornamennya bisa dilihat bahwa ini kapalnya, seandainya masih ada sekarang, ini kapal ini cukup mewah dan perkasa. Dan uniknya selalu ada ornamen-ornamen kepala naga. Sampai sekarang kami juga belum mengerti kenapa kapal perahu lancang kuning itu selalu ada kepala naga. Anda bisa melihat kalau versi dari Melayu di Riau, Anda bisa melihat juga replika seperti ini di Riau. Di Pekanbaru itu ada tugunya, juga berkepala naga. Jadi tiap-tiap daerah Melayu itu punya perbedaan-perbedaan dari kapal lancang kuning. Namun yang pastinya dia berkepala naga dan harus punya meriam. Itu tidak berubah. Mungkin model-model kebudayaannya aja berbeda-beda. Coba diperhatikan, ornamen-ornamen di replika ini punya meriam yang di zaman itu ini sudah benar-benar seperti kapal perang seorang raja, karena dia memiliki meriam dan pastinya ada pengawal-pengawalnya. Perahu ini cukup besar.
Jika dilihat dari replika ini cukup besar. Dan hebatnya yang kita pelajari di sebuah sejarah, ada pengawal, yaitu Laksamana juga memiliki kapal. Jadi kapal ini, Lancang Kuning perahu ini kalau berjalan harus dikawal oleh kapal-kapal Laksamana. Sebenarnya susunan kapalnya ini mirip-mirip dengan kapal induk sekarang deh. Kapal-kapal induk yang ada di negara-negara dunia. Kalau dia berjalan kapal induk pasti dikawal. Ini versi ratusan tahun yang lalu. Jadi serupa tapi tak sama. Ini kapal cukup mewah dan besar. Hitung aja berapa ada dayungnya. Ini dayungnya banyak. Ruang deknya juga cukup luas. Jika dilihat dari sini ruang deknya cukup luas, teman-teman. Jadi ini kapal cukup besar. Inilah sejarah Melayu yang bisa kita lihat dalam bentuk replika. Nah, ada pertanyaan, kenapa yang lain-lain kapal dari zaman-zaman abad sebelum ini terjadi, kerajaan-kerajaan Melayu yang sudah lama? Ya, karena kelemahan dari kapal kayu terlalu gampang. Kalau perang itu pasti dibakar. Sehingga jejak-jejaknya itu, Lancang Kuning ini legenda, susah kita melihatnya. Kami juga awalnya tidak menyangka di Museum Nasional ada replika kapal Lancang Kuning gitu. Lihat ornamennya, ornamen Melayunya ada, ornamen Tionghoanya juga ada, Tiongkoknya tidak ada. Nah, ini penggabungan banyak ornamen-ornamen dalam kapal Lancang Kuning dari Asahan ini. Kelemahan kapal-kapal kita dulu, sejarah yang dimiliki kerajaan-kerajaan dulu, karena terbuat dari kayu, ya gampang dibakar dan dihancurkan oleh musuh-musuh. Sehingga jejak-jejak sejarahnya susah ditemukan. Kerajaan-kerajaan Melayu yang pernah ada di Nusantara dari era zaman di Sumatera Timur ya, dari zaman kerajaan Haru sampai Kesultanan Delhi, Kesultanan Serdang yang ada di Sumatera itu mereka memiliki kapal-kapal yang hebat, tapi sampai sekarang jejaknya hilang karena ya gampang dihancurkan musuh karena dibakar. Jika kayu-kayu ini sudah dibakar ya pasti gampang hancur. Itulah kenapa jejak-jejak sejarah kapal Lancang Kuning itu susah ditemukan. Ini aja, ini replika Lancang Kuning aja ini abad 19, beri tahun 1900-an atau akhir 1800-an. Di era zaman Belanda, sebelum Indonesia merdeka. Mungkin di tahun yang sebelum, abad-abad sebelumnya hebat-hebat, namun ya sejarah mencatat bahwa kapal-kapal perang di Nusantara zaman dahulu kala itu gampang dihancurkan karena gampang dibakar gitu. Baik itu milik dari kerajaan di Nusantara, dimilik kapal-kapal dari Portugis juga dari kayu dahulu kaya. Kapal-kapal Inggris juga dulu dari kayu, jadi gampang hilang jejaknya. Oke, mungkin teman-teman bisa melihat dulu sekilas replika kapal Lancang Kuning dari Sumatera Timur, yaitu Asahan. Replika ini cuman ini loh yang bisa dilihat di Museum Nasional.
Oke, teman-teman, sampai di sini dulu episode tentang replika perahu lancang kuning. Mungkin kami akan sambung di episodenya berikutnya tentang sejarah Melayu apabila kami sudah kembali ke Pulau Sumatera. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di Pulau Sumatera. Ahoy!